Dengan hitungannya jari pawarman beda ketukannya. Saya mungkin gini, tapi siapa tahu yang lain nanti ada yang tek. Nah itu lebih cepat lagi, jadi beda. Ayo kita balik lagi. Jadi yang paling panjang secara hitungan panjangnya adalah mim dan nun bertasydid, juga hukum idgham. Ya, tentunya idghamnya idgham bi gunnah, bukan idgham bila gunnah. Kemudian yang kedua, ini apabila dalam hukum ikhfa, hukum ikhfa. Hukum ikhfa. Nah, ini ada di hukum mim sukun dan hukum nun sukun. Ini jatuhnya gunnahnya gunnah kamilah atau gunnah yang sempurna. Kalau tadi yang paling sempurna, ini yang sempurna, di bawahnya sedikit panjangnya. Yang ketiga, nanti baru yang gunnah apabila nun atau mim dia berharokat sukun. Nah, itu dia ada gunnahnya, tapi enggak seperti kayak ditahan. Jadi gunnah itu kan makhrajnya di mana? Di khaysul, ya, di khaysul, di rongga hidung, begitu ya. Itu gunnah. Makanya ketika kita baca nun dan mim, dia punya sifat yang ngikut, yaitu sifat gunnah. Nah, jadi tetap keluar anginnya itu dari hidung, ya. Tapi memang tidak seperti ditahan ketika di ikhfa dan juga di idgham. Begitu. Shiratal ladzina an'amta, itu ditahan juga. Shiratal ladzina an'amta, berhenti dulu dia. An'amta an'amta. Itu dia ada sedikit ditahan. Tapi tidak kayak shiratal ladzina an'amta. Itu kepanjangan. Oke, kemudian yang terakhir baru nun atau mim yang berharokat normal. Dia fathah, dia kasrah, dia dhammah. Nah, ini sebetulnya setiap kali kita membaca nun atau mim, itu semuanya ada gunnahnya karena termasuk sifatnya. Jadi keluar juga lewat khaysu, hanya saja tidak ditahan. Tidak seperti kita menahan ikhfa, apalagi nun yang bertasydid. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut kemudian ke bab mim sukun, ya, mim sukun. Nah, di dalam bab ini review sebetulnya. Kemarin di online juga. Nah, yang pertama ada ikhfa syafawi. Baik. Jadi dalam hukum mim sukun pertama dia ada hukum ikhfa yang artinya samar, begitu ya. Dan syafawi. Syafawi ini dari kata syafah atau bibir. Jadi hukum ikhfa yang ada di bibir yang sukun. Nah, mim as-sakinah. Di semua hukumnya itu nanti berkaitan dengan mim sukun yang kemudian bertemu dengan huruf-huruf di dalam hukum-hukumnya nanti. Nah, jadi base-nya mim sukun. Jadi kalau dalam ikhfa syafawi berarti apabila mim sukun bertemu dengan ba. Apabila mim sukun bertemu dengan ba. Baik, gimana bacanya? Nah, sebetulnya mirip kayak iklab, begitu ya. Mirip kayak iklab. Kalau iklab dia nun sukun bertemu dengan ba, ya, nunnya dirubah menjadi mim. Nah, sama ketika mim sukun bertemu dengan ba, itu ada gunnahnya ditahan. Karena mim dan ba ini pada hakikatnya keduanya keluar dari makhraj yang sama. Nah, di mana itu keluarnya? Dari bibir, ya. Bibir. Yang bibir ini, ya,
tempo hari kita jelaskan ada dua keluar dari bibir. Maksudnya bibir yang terbuka dan bibir yang tertutup. Dan mim dan ba ini merupakan huruf, ya dua huruf yang keluar dari bibir yang tertutup, ya. Ma, ba, ya. Ma, ba, itu yang tertutup ya. Ma, ba. Oke. Baik. Ini ikhfa syafawi, ya. Contohnya apa contohnya? Tarmihim bihijaratin, betul ya. Tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Tarmihim, ini mim sukun bertemu dengan ba, ya. Him bihijaratin. Cara bacanya bisa dia dibuka sedikit atau ditutup habis, ya. Itu boleh keduanya. Ya, misalnya kalau kita tutup habis, tarmihim, biar rapat aja, udah nggak ada terbuka sedikit pun. Plok. Tarmihim bihijaratin. Alfil, ya. Atau misalnya dibuka sedikit, ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Itu bisa juga. Jadi bisa dua. Bagusnya memang yang mudahnya dihabisin aja, biar gak ribet-ribet buka-buka. Tarmihim bihijaratin min sijil. Di situ ada ikhfa syafawi, kemudian nanti bihijaratin. Ini kan kasratain ketemu dengan mim, ya. Jadinya idgham bi gunnah, hukum nun sukun. Ditahan juga. Ya ratin min sijil. Nun sukun ketemu sin, nanti ikhfa, ya, hukum nun sukun. Baik. Ini contohnya. Jadi bisa dia agak terbuka sedikit atau ya udah habisin aja. Ditahan. Kemudian dia jatuhnya itu tingkatan yang kedua. Jadi nggak lebih lama dari ketika kita baca gunnah di nun dan mim bertasydid ataupun idgham, tapi juga lebih lama daripada kita baca nun sukun atau mim sukun. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang namanya idgham. Idgham apa ini? Idgham mithlain atau idgham mimi, ya, bahasa mudahnya. Idgham mithlain atau idgham mimi. Baik. Mithlain. Baik. Kenapa disebut idgham mimi? Karena memang ya hurufnya cuma satu, yaitu huruf mim. Jadi hurufnya cuma satu, huruf mim, maka jadi mim. Baik. Jadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, itu namanya idgham mimi, ya, atau idgham mithlain, mutamathilain, sama juga semua namanya. Banyak namanya. Baik. Contohnya apa contohnya? Disuruh bikin contoh bingung juga ya. Nggak diapalin. Kalau lagi baca nama banyak ya. Kalau lagi begini bingung kita suruh contoh. Ada yang tahu mungkin? Jadi bantu contohnya. Kalau surat pendek mungkin idgham mimi. Gimana contohnya? Kaji gimana contohnya? Iya, kalau buka langsung dulu ya. La ilaha illallah.
tadi saya baca. Iya, persiapan boleh. Yang tadi saya baca rakaat kedua ya. Wahum min faza'i yawma idzin aminun. Juz 20 akhir surat An-Naml. Baik, ini wahum min. Ini wahum min. Jadi mim sukun ketemu dengan mim berharokat kasrah. Ini namanya idgham mimi. Ya, karena dia adalah dua huruf yang memang bukan mirip lagi, tapi memang sama gitu ya, makhrajnya sama ya, memang hurufnya sama begitu ya. Jadi pasti digunakan, diidghamkan. Idgham maknanya adalah idkhal, jadi dimasukkan langsung. Ya memang nggak perlu dimasukkan, memang udah masuk juga sih. Karena memang mim ketemu dengan mim juga, jadi sudah. Iya, ditahan. Cuma sudah memang sudah masuk, jadi nanti digunakan. Nah, karena dia idgham, maka dia hitungannya paling lama dibanding ikhfa dan yang lainnya. Wa hum ya, liman jabil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yawma idzin aminun. Wa hum min, kalau ini kan di ikhfa ya, min fa sukun fa faza'i kasratain yawma idzin. Nah, ini dia idgham bi gunnah, hukum nun sukun. Jadi ini nanti dengan ini dihitungnya panjangnya itu sama. Wa hum min faza'i yawma idzin amin. Nanti zin dia ketemu hamzah aminun. Ini dia jadinya ilhar, ya, ilhar. Baik. Jadi nggak ditahan. Ini juga ilhar nih, lupa saya. Ada ilhar. Yang peringkat yang ketiga, martabah ats-tsalitsah ini. Baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tinggal sisanya. Tadi sudah ada ikhfa syafawi, kemudian ada idgham mislain, maka yang terakhir sisanya itu tinggal apa? Izhar syafawi ya, tinggal izhar syafawi. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Baik. Nah, izhar syafawi ini merupakan hukum ketiga, dan huruf-hurufnya itu adalah sisa daripada huruf ikhfa syafawi dan idgham mimi. Nah, sementara kalau kita perhatikan memang di dalam ikhfa syafawi hurufnya cuma ada ba, dan di idgham mimi cuma ada mim. Nah, maka semua huruf selain dari mim dan ba itu masuk ke izhar syafawi. Izhar jelas bayan ya. Syafawi bibir, dan hurufnya semua ya, selain dari ikhfa syafawi, ma'ada ikhfa syafawi dan idgham. Cara bacanya jelas, sama kayak hukum sukun, jelas. Kalau dibilang nggak dengung total, pada hakikatnya ada sedikit, karena memang pada hakikatnya masuk juga ke khaisyum karena guna, cuma memang tidak ditahan. Nah, temponya nggak ada, tempo panjangnya itu nggak ada, tapi tetap alirannya harus masuk ke khaisyum. Kita tidak bisa lepaskan itu. Semua hurufnya, amlahum misalnya, amlahum a'yun yubsiruna biha, lahum a'yun, ada kedua langsung. Di di sini mim sukun ketemu lam, terus kemudian mim sukun ketemu hamzah, Nah, ini dua-duanya hukum izhar
syafawi. Jadi tidak tidak ditahan begitu ya. Am lahum a'yunui. Nah, jangan bacanya am lahum itu nggak bisa ya. Jadi harus habis sudah, jangan ditahan. Lakum dinukum waliyadin ya, suratul kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Nah, jangan pula dibaca lakum dinukum. Wah, saya nggak enak bacanya, bibir gatel. Jadi lakum waliyadin kan lakum dinukum ini dilakum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku ya. Waliyadin sebenarnya kalau dalam bahasa Arab ya walidin linya iya-nya mati, cuma karena Quran beda. Baru syariah oh ya waliyadin ya, li artinya saya punya ya, li ini maksudnya saya punya, li mim sahah, saya punya mahfuz. Lidin waliyadin, lidin itu agama saya maksudnya, walidin. Jadi waliyadin bukan waliyadin. Kalau waliyadin jadinya aliyadin apa aliyadain dua tangan, jadi nggak nyambung ini ya sama maknanya. Ayo lakum dinukum waliyadin, nggak ditahan. Oke, ini untuk hukum mim sukun ya. Insyaallah mudah ya, karena hurufnya juga cuma ba, mim, dua-duanya ditahan pula lagi ya kan. Yang satu ikhfa, yang satu idgham, nah sisanya idhar, yang mana tidak perlu ditahan ya. Oke, kemudian kita masuk ke bab nun sukun atau tanwin. Nah, ini hukum yang sering kita jumpai kita membaca Quran, dan paling banyak, dan bahkan mungkin sebagian mengira bahwa tajwid itu ya hukum nun sukun karena yang selalu diulang-ulang. Oke, jadi hukum nun sukun dan atau tanwin. An-nun as-sakinah, nun as-sakinah wa tanwin, nun as-sakinah wa tanwin. Ini hukum nun sukun dan tanwin ya, dan tanwin itu udah pernah dibahas ya. Jadi tanwin ini ya nawwana yunawwinu, jadi dinunkan. Jadi kalau ada huruf yang dia tanwin, maka dia artinya huruf itu kita nunkan, mau itu dia fathatain, dua fathah ya, kasratain atau dhammatain ya. Kalau kayak ba, dia ditanwinkan berarti ban, bin atau bun. Ini namanya tanwin ya. Kalau ban berarti dia nanti tambah alif di setelahnya. Ini kaidah penulisan aja kalau ban. Tapi kalau bun dia tidak pakai, bin juga tidak pakai. Kecuali misalnya kayak ada hamzah, nah, ini dia pakai fatatain, pakai alif. Tapi kalau sebelumnya dia ada alif, dia nggak pakai alif. Kayak misalnya di dalam juz 4 itu, atau di juz 1 sawa innal ladzina kafaru sawaun alaihi. Nah itu dia, oh ini un ya, atau di juz 4 lah, laisu sawa'a. Harusnya dia begini, tapi nggak pakai. Ini kaidah penulisannya sih. Nah, penting. Nah, ini tanwin namanya. Jadi hukum nun, sukun dan tanwin semua berkaitan dengan nun yang sukun dan juga tanwin ya, an, in atau ul. Oke.
Jadi nantinya intinya semua hukum yang ada di dalam bab ini itu adalah perjumpaan antara nun sukun atau ya dan atau tanwin dengan huruf-huruf hijaiyah semuanya. Baik, yang pertama ada hukum ilhar. Ya. Ilhar. Nah, hukum ilhar ini huruf-hurufnya yang paling sering kita ulang. Apa aja hurufnya? Ilhar. Ya, jadi hamzah, ha, kemudian kha, ha, ghain dan ain. Ya. Ini semua yang ada di al-halaq, ya. Huruf-huruf yang ada di tenggorokan. Ini semua huruf ilhar. Bacanya tidak perlu didengungkan atau jelas, karena maknanya ilhar itu al-bayan, ya, jelas, tidak perlu didengungkan. Oke, masuk khaysum sedikit tapi tidak ditahan sebagaimana kita menahan ikhfa ataupun idgham. Selesai. Itu ilhar. Kemudian yang kedua, yang dikit dulu deh, iqlab. Ini hurufnya cuma satu, ya, yaitu huruf ba. Huruf ba. Huruf ba. Karena maknanya namanya iqlab yang artinya membalikkan, ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, maka tsabbit, ya, teguhkanlah hati kami di dalam agamamu, ya. Al-qalbu itu ya kebalik, makanya hati ini mudah sekali bolak-balik. Karena memang maknanya sendiri pun juga bolak-balik gitu, ya. Iqlab artinya membalikkan atau menukar antara sukun atau tanwin dengan huruf mim, ya. Jadi kalau paling mudah contohnya kayak min ba'di, ya. Nah, itu dia mim sukun ketemu ba, ketemu ba, ketemu ba, ya. Nah, ini nun sukunnya nanti ketika dibaca tidak seperti min ba'di tapi dirubah menjadi seakan-akan dia mim ba'di, mim ba'di. Taib. Nah, itu iqlab. Cuman satu huruf, ya, ba aja hurufnya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya idgham. Artinya idkhal, masuk, ya. Ini ada dua, idgham bi gunnah, gunnah atau bila gunnah, bila gunnatin. Baik. Idgham ada yang dia maknanya masuk dengan gunnah, jadi kita langsung masuk ke huruf setelahnya, huruf idgham dengan gunnah ditahan. Ada juga yang tidak ditahan menggunakan gunnah. Huruf-hurufnya kalau yang digunnah apa aja? Ya, nun, mim, waw. Oke, yanmu. Ya, nun, mim, waw. Ini yang digunnah. Kalau yang bila gunnah, lam dan ra. Baik. Lam dan ra. Yang digunnah contohnya seperti misal min waraihim, min waraihim. Nah, ini nun sukun ketemu dengan waw. Memang kalau di dalam mushaf zaman sekarang, ya, itu sudah seringkali ditambahkan tasdid di sini, ya, biar memudahkan. Nah, jadi kita kalau baca otomatis masuk langsung ke wawnya, ya, biar langsung idgham. Sekarang kan begitu, ya. Jadi dimudahkan. Sebetulnya nggak ada tasdidnya, tapi karena untuk mempermudah ditambahkan tasdid. Jadi min waraihim. Nah, martabat penahanannya itu juga paling tinggi, ya. Sama kayak kita baca nun bertasdid.
Maksudnya masuk itu adalah jadi seakan-akan ini nunnya ini nggak dibaca, jadi langsung masuk ke huruf setelahnya. Itu maknanya masuk. Jadi masuk setelahnya langsung ke huruf idgham bi gunnah. Itu maknanya masuk ya. Min waraihim. Nah, itu kemudian juga sama kalau ketemu ya, ketemu mim dan ketemu nun. Baik, itu bi gunnah. Yang bila gunnah ini lam dan ra. Misalnya contohnya min ladunka, min ladunka, min ladunka, dari sisimu ya maknanya. Min ladunka, min ladunka. Nah, ini harusnya bacanya min ladunka. Makanya seringkali kita temukan di mushaf dia ada tasdidnya di sini untuk mempermudah. Min ladunka. Dia masuk tapi enggak dengung. Bedanya itu. Kalau dengung dia ditahan. Min ladunka. Itu namanya dia ditahan pakai gunnah. Nah, karena ini dia tidak pakai gunnah, bila gunnah, maka dia tidak pakai dengung ya. Min ladunka langsung masuk ya. Min ladunka. Baik, adapun di dalam idgham bi gunnah, ini punya beberapa pengecualian ya, punya beberapa pengecualian. Jadi kalau misalnya nun sukun itu bertemu dengan salah satu dari huruf idgham bi gunnah tapi di dalam satu kata, maka dia tidak dibaca idgham bi gunnah. Nah, ini pengecualian. Jadi kalau yang dibaca idgham bi gunnah itu apabila nun sukun bertemu dengan huruf idgham bi gunnah seperti di sini waw, tapi dalam beda kata. Nah, ini beda kata, dia min dan waraihim. Nah, maka masuk hukumnya idgham bi gunnah. Tapi kalau dalam satu kata dia nggak dibaca. Contohnya kayak misalnya ad-dunya, betul. Ad-dunya fid dunya wal akhirah ayat 2. Fid dunya wal akhirah. Dunya wal akhirah. Ini ad-dunya, jadi fid dunya wal akhirah. Nah, bukan kita bacanya jadi fid dunya gitu ya. Tapi tetap normal fid dunya, fid dunya wal akhirah. Fid dunya, bukan fid dunya, tapi fid dunya. Nah, ini kalimat ataupun kata yang pertama. Ada 3 lagi dalam Quran yang tidak bisa dibaca idgham bi gunnah, yaitu kalimat bunyan. Nah, Pak Haji sering baca ini bunyan ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Nah, itu bunyanun marsus. Jadi enggak dibaca bunyan tapi bunyanun marsus. Bunyanun marsus. Ka'annahum bunyanun marsus. Bunyanun. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti ada kalimat sinwan. Nah, ini juga sama ya, sinwan. Sinwan ini nun sukun ketemu waw. Nah, dia tidak dibaca sinwan, tapi dibaca sinwan. Dan terakhir ada namanya qinwan. Qinwan daniyatul qinwan. Nah, ini juga nun sukun ketemu waw, tapi tidak dibaca idgham bi gunnah. Nah, ini pengecualian aja, ada 4. Dan memang karena di dalam mushaf kita ini setiap idgham bi gunnah ataupun idgham bila gunnah tadi ya sudah ditambahkan tasdid, jadi memudahkan juga untuk membacanya. Dan khusus untuk yang 4 ini memang tidak menggunakan tasdid, sehingga tidak akan keliru. Kalau orang yang nggak paham pun dia akan tetap mengerti kalau ini bacanya dia tidak menggunakan idgham bi gunnah. Apalagi memang dia nggak paham juga idgham bi gunnah, maka mungkin baca juga, baca nggak bisa gimana.
Baik, nah itu pengecualian ya, pengecualian musnayat ya, dari idgham bi gunnah. Kemudian itu dapat yang terakhir, berarti yang terakhir ini adalah hukum ikhfa dan hurufnya di sini paling banyak ya. Jadi hukum ikhfa ya, ikhfa. Kalau tadi di dalam bab mim sukun dia izhar paling banyak hurufnya, bahkan dia semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Tapi kalau ikhfa di sini dia paling banyak, yaitu semua huruf selain daripada huruf izhar, iqlab dan idgham. Nah, semua huruf selain daripada huruf izhar, iqlab dan idgham, idgham bi gunnah ataupun idgham bila gunnah, itu semuanya huruf. Saya juga nggak hafal ya, semuanya. Yang penting selain daripada 3 yang sudah disebutkan. Cara bacanya pun samar ya. Misal min qablikum, min qablikum, ini nun sukun ketemu qaf ya, ketemu qaf. Kalau nun sukun dia ketemu dengan huruf yang tebal, maka dia harus dibaca tebal gunnahnya ya, min qablikum. Nah, ini sebutan ikhfa hakiki, sebetulnya di sini ikhfa hakiki ya, ikhfa yang ada di hukum nun sukun min qablikum. Ikhfa ini maknanya samar, jadi masuknya dia dari nun sukun ke huruf ikhfa setelahnya. Kalau di sini contohnya qaf, samar. Gimana itu samar itu? Jadi nggak langsung masuk seperti idgham. Kalau idgham kan dia idkhal, langsung masuk. Jadi seakan-akan nunnya ini itu nggak ada. Maka kalau kita baca contohnya min waraihim, itu kayak kita baca min waraihim, langsung min waraihim. Hanya saja memang kalau idgham bi gunnah ditahan, nggak ada nunnya, nggak ada suara-suara, nggak ada lidah kita itu naik ke langit-langit buat keluarin makhraj itu, nun tuh nggak ada. Begitupun juga idgham bila gunnah, mil ladunka, seakan-akan kita bacanya langsung mil ladunka, nggak ada nunnya. Nah, itu namanya idgham yang tadi. Nah, bedanya dengan ikhfa, ini memang kita nantinya akan masuk ke huruf ikhfa, hanya saja masuknya perlahan. Jadi dibaca dulu nunnya, mil, nanti didengungkan, mil qablikum, ditahan. Itu namanya ikhfa. Taib. Martabahnya juga dia tingkatan yang kedua, jadi nggak lebih panjang dari idgham bi gunnah. Taib. Ini 2 hukum mim dan nun sukun. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebetulnya pengen lanjut lagi ke mat, mau di jam 6. Taib. Nah, ini hukum mim sukun dan nun sukun. Udah kita sedikit bahas tentang mad. Al-mad. Mad sendiri maknanya itu adalah panjang atau betul. Al-mad. Madda yang muddu artinya memancangkan tangan. Al-mad. Dalam mad ini nantinya ada 7 bagian, ada 7 bentuk mad. Yang pertama ada mad lazim, yang kedua ada mad wajib, yang ketiga ada mad jaiz, yang keempat ada mad badal, yang kelima ada mad iwad, yang keenam ada mad lin, yang ketujuh ada mad silah. Oke, nah ini ada 7, yang mana nantinya dalam 7 ini juga terbagi-bagi ke beberapa bagian. Jadi banyak bentuk di dalam mad. Dan mad ini basicnya adalah mad tabi'i, di dasarnya adalah mad tabi'i. Mad yang paling banyak di dalam Quran, mad tabi'i. Tabi'i artinya biasa ya, tabiat, kebiasaan. Jadi mad yang saking banyaknya disebut mad tabi'i, mad biasa. Dia panjangnya 2 harakat atau tadi 1 alif ya, 1 alif atau 2 harakat. Yaitu apabila
ada huruf yang berharakat fathah bertemu dengan alif, huruf harakat kasrah bertemu dengan ya, huruf berharakat dhammah bertemu dengan waw. Nah ini dia maktabi basic daripada setiap mat. Nantinya akan dikolaborate dengan hamzah, dengan sukun, dengan tasydid, dengan waqaf. Jadilah mat-mat yang 7 ini. Tapi basicnya semua dari mat tabi'i. Baik, saya pikir cukup seperti untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Setelah kita lanjut ke bahasan mat di pertemuan selanjutnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi. Fadhol. Ada nyesel. Cukup ya, cukup jelas insyaallah. Karena memang materinya mudah, materi sehari-hari ya, dan semuanya sudah pernah mendapatkannya. Cukup murojaah saja dan digunakan. Nah, kalau nggak digunakan ya hilang juga. Nah, itu yang penting, lebih penting lagi. Baik, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.